Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa aminuhu ala wahyih. Ballagha risalata wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Lidzalik usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa qad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini mari kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur atas setiap nikmat, atas setiap karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita ma'asyiral muslimin, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah Jumat kita dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amalia yang kita laksanakan pada siang hari ini merupakan amalan yang diterima, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ma'asyiral muslimin kita ucapkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita ucapkan selama kita hidup, nantinya di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaatul Rasul, mendapatkan syafaatul utmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini ma'asyiral muslimin, secara khusus khatib berpesan, berwasiat kepada diri sendiri dan umumnya kepada jamaah kaum muslimin, jamaah sidang Jumat untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imtisalu awamirih wajtinab nawahihi. Kita berupaya semaksimal mungkin meningkatkan iman takwa kita dengan senantiasa berupaya melaksanakan apa yang telah Allah taala perintahkan kepada kita. Sekaligus di saat yang sama kita berupaya menjauhkan diri kita dari perbuatan, dari perilaku, ucapan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sebagai seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin, pasti kita akan menjumpai dalam kehidupan kita yang namanya musibah, menimpa diri kita ataupun menimpa orang lain. Musibah secara bahasa sesuatu yang menimpa manusia. Imam Mustafa Al-Maraghi
menjelaskan ta'rif definisi daripada al-musibatu hiya kullu ma yu'dzil insan min nafsin au malin au ahlin qalla au kasur. Musibah, kata beliau, segala hal yang menimpa manusia dan yang ditimpa merasakan sakit. Musibah tersebut entah mengenai dirinya, raganya, au malin atau musibah di dalam harta bendanya, atau musibah yang mengenai orang lain tapi kita merasakan kesedihan. Seorang anak sakit, maka orang tua gelisah. Itu merupakan musibah bagi orang tua. Ada kerabat yang meninggal, merupakan musibah bagi kerabat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya ulama kita menjelaskan al-musibatu di dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 macam, 3 sifat. Sifat yang pertama, al-musibatu bimakna al-bala. Allah memberikan musibah kepada manusia, tapi itu merupakan bala, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka tatkala dia mengucapkan dengan lisannya, ya Allah, amannah, saya beriman ya Allah kepada Engkau ya Allah, wa hum la yuftanun, kemudian lantas orang tersebut dibiarkan begitu saja, hidupnya lurus tanpa ada hambatan, tanpa ada fitnah? Tidak, pasti menjumpai di kehidupan seorang mukmin yang namanya fitnah, bala, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan fitnah seperti itu, ujian seperti itu pun kami berikan kepada orang-orang sebelum engkau, belum kalian, yaitu umat-umat terdahulu. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Dari ujian itulah Allah yang Maha Tahu mengetahui. Ada orang tatkala diberikan ujian, ada orang tersebut sodaku, dia jujur, dia beriman kepada Allah, mengucapkan dengan lisannya, diberikan ujian oleh Allah, kemudian dia bersabar, dia terima, ini merupakan bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur dia, lisannya mengucapkan beriman, hati dan perbuatannya menunjukkan hal tersebut. Wala ya'lamannal kadzibin, dan dari ujian pula ada orang yang sudah beriman dengan lisannya, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi orang tersebut dusta. Dia kaitkan musibah yang ia alami dengan pamali-pamali yang ada. Dia menyalahkan takdir kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin mencari solusi, tapi solusinya kedukun, sesuatu yang tidak diizinkan dalam syariat. Itulah yang dimaksud al-kadzibin, orang yang dusta. Lisannya mengucapkan amanah, tapi perilakunya tidak demikian. Sifat yang kedua, ma'asyiral muslimin, al-musibatu bimakna at-takhdzir. Allah memberikan musibah kepada manusia, dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan-peringatan kepada hambanya. Di sini Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat ke-41. Akhasiban nas fan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak jelas kerusakan yang ada di muka bumi ini. Di daratan rusak, di lautan ada kerusakan, tidak lain adalah bima kasabat aydin nas, tingkah laku atau tangan kotor manusia yang membuat semuanya itu rusak. Allah berikan kita bencana, Allah berikan kita banjir yang seharusnya hujan merupakan rahmat, tapi tatkala ada hujan kita merasa khawatir, itu pun merupakan musibah. Tanah longsor, gunung yang hawanya sejuk, pemandangannya yang indah, bisa menjadi sangat mengerikan, mengeluarkan lahar yang panas, itu pun merupakan bagian daripada takdir, peringatan. Barangkali masih ada tangan-tangan kita berperilaku kotor, barangkali ada kezaliman
kemaksiatan yang ada di sekitar kita, kita biarkan. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Allah berikan peringatan seperti itu liyudhiqahum, supaya mereka manusia merasakan bagian dari apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un. Dan dengan harapan tatkala Allah Ta'ala berikan peringatan tersebut, mereka orang-orang yang salah sadar, kemudian yarji'un, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, musibah yang diturunkan oleh Allah bermakna al-azab. Allah berikan musibah dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Allah Ta'ala memberikan azab terhadap suatu kaum lantaran sangat keterlaluan dalam mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terjadi pada kaum-kaum sebelum kaumnya Nabi Muhammad. Taruhlah contoh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan kaumnya lantaran mereka sangat keterlaluan dalam membangkang, sehingga diberilah banjir yang sangat besar. Dan dalam sejarah tidak ada banjir sebesar banjir yang menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Pun demikian kaum Sodom, kaum yang berperilaku LGBT, suka sesama jenis, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat mendatangi Nabi Lut, memberitahukan bahwasanya akan ada musibah yang menimpa kaumnya. Dan diperintahkan Nabi Lut dan juga pengikutnya yang beriman untuk pergi dari desanya, Koreanya, menyelamatkan diri pada saat subuh dan tidak boleh menoleh ke belakang. Dan benar subuh terjadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani kaum tersebut dengan hujan batu yang sangat panas. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azabnya disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hal yang baik di dalam Al-Qur'an yang patut kita tadabburi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab suatu kaum sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad ada di antara mereka. Adanya Nabi Muhammad menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum, mengadab kaumnya. Dan sekarang Rasulullah sudah tidak ada di antara kita, maka lanjutan ayatnya, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya kepada suatu kaum sedangkan kaum tersebut hum yastaghfirun, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa beristighfar, gemar beristighfar, orang seperti itulah yang menjadi tameng bagi kaumnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan tidak menurunkan azab bagi kaum tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita umatnya Nabi Muhammad tentu berharap bahwasanya setiap musibah yang kita terima merupakan musibah al-bala, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin dengan ujian tersebut mengetes sejauh mana keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ujian yang kita terima sesuai dengan hadis yang lain, bahwa pada saat kita terkena musibah, tidaklah seorang muslim mukmin terkena musibah, misalkan kena saukah, duri, fama fauqaha, atau yang lebih dari itu, kecuali Allah Ta'ala ingin mengangkat derajat orang tersebut. Yang kedua, Allah Ta'ala ingin dengan musibah tersebut menghapus dosa hamba tersebut. Itulah hikmah dibalik musibah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kaum muslimin. Dengan musibah tersebut Allah Ta'ala ingin kita
dibersihkan oleh Allah dosanya, dan di saat yang sama Allah juga ingin mengangkat derajat kita di balik musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa manfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Allah jadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersabar atas setiap musibah dan pintar-pintar mencari hikmah di balik musibah tersebut. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini sekali lagi khatib mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian akan pentingnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai ruh berpisah dari jasad kita kecuali kita masih dalam keadaan muslim, masih dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup khutbah yang kedua ini dengan bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang sholihin, yang muttaqin, yang bertakwa dan istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.